Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, topik kali ini kita diskusi tentang kerangka pemikiran dan hipotesis. Adapun pokok bahasan dari topik ini itu adalah kerangka pemikiran, unsur kerangka pemikiran, contoh kerangka pemikiran, pengertian hipotesis, jenis hipotesis, rumusan hipotesis, dan bagaimana hubungan rumusan masalah, kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang selanjutnya berbicara tentang ringkasan dan soal-soal latihan. Pengertian kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran atau dalam arti konteks kerangka teoritis adalah alur logika yang berpikir yang disusun berdasarkan teori hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Fungsi utama adalah menyusun argumen logis berdasarkan teori. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan antar variabel. Dan yang ketiga, menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis. Jadi sekali lagi, fungsi utama, satu menyusun kerangka, dua menyusun, menjelaskan, dan menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis. Yang selanjutnya berbicara tentang unsur kerangka pemikiran. Unsur kerangka pemikiran itu merupakan penjelasan variabel, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Kedua adalah hubungan antar variabel berdasarkan teori atau literatur. Yang ketiga, alur logis, bisa dalam bentuk narasi atau diagram. Dan yang selanjutnya, yang keempat, justifikasi penggunaan variabel. Contoh kerangka pemikiran naratif. Jadi berdasarkan teori motivasi Hertzberg dan hasil penelitian sebelumnya, kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian. Dengan demikian, semakin tinggi motivasi intrinsik, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja karyawan. Ini contoh kerangka pemikiran dalam bentuk naratif. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang hipotesis. Nah, pengertian hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih perlu diuji secara empiris. Jenis-jenis hipotesis, ada hipotesis deskriptif, yaitu menjelaskan dugaan terhadap nilai suatu variabel. Ada juga hipotesis komparatif, menjelaskan tentang dugaan perbedaan antara dua kelompok atau sampel. Hipotesis asosiatif, dugaan adanya hubungan antar variabel X terhadap Y, Y terhadap Z, dan demikian seterusnya. Hipotesis nol, H0, tidak ada pengaruh atau perbedaan. Hipotesis alternatif atau H1, jika ada pengaruh atau ada perbedaan, baik itu signifikan maupun tidak signifikan. Ciri hipotesis yang baik. Pastikan hipotesis itu berdasarkan teori atau literatur. Yang selanjutnya, pastikan hipotesis itu dapat diuji secara empiris.
observable. Jadi maksudnya adalah mampu diobservasi. Yang selanjutnya, pastikan hipotesis itu menyatakan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, ciri hipotesis yang baik itu adalah dirumuskan secara jelas dan spesifik. Baik, topik kali ini seluruh pokok bahasan sudah tersampaikan. Adapun ringkasan yang sudah tersampaikan adalah ada 8 poin di sini. Pertama, berbicara tentang pengertian kerangka pemikiran. Yang kedua, kita berbicara tadi tentang unsur kerangka pemikiran. Poin yang ketiga, fokus memberikan narasi contoh kerangka pemikiran, jadi memberikan pengaruh antar variabel. Yang selanjutnya, poin yang keempat, kita bahasan adalah pengertian hipotesis, hubungan rumusan masalah, hubungan kerangka pemikiran, hubungan hipotesis itu seperti apa. Terus yang terakhir tadi kita juga sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri hipotesis yang baik. Oleh karenanya, dalam soal-soal latihan ini, teman-teman harus mampu menjelaskan tentang pengertian kerangka pemikiran, unsur-unsur kerangka pemikiran, dan bagaimana pemahaman juga memberikan contoh kerangka pemikirannya itu harus mampu menjelaskan, memberikan contoh kerangka pemikiran, menjelaskan pengertian hipotesis, hubungan rumusan masalah, hubungan kerangka pemikiran, hubungan hipotesis, dan terakhir, teman-teman harus benar-benar mampu menjelaskan tentang ciri hipotesis yang baik. Demikian topik kali ini tersampaikan, topik yang berkenaan dengan kerangka pemikiran dan hipotesis. Biografi saya sudah disampaikan di sini. Biografi saya adalah Budi Siswanto STMT, nama saya, lahir di Bondowoso, tepatnya 3 Mei 1974. Pengalaman di beberapa industri, baik di industri skala nasional maupun internasional. Terus yang kedua juga pernah membuat artikel, bahkan bergabung dengan teman-teman terkait tentang jurnal internasional, conference internasional, tentu yang ber-ISBN dan terpublish ya di bidang manajemen. ID or sheet seperti yang tersampaikan di template ini, NIDN saya, NUPTK, sama email seperti yang di sini. Jikalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, bisa melihat di YouTube kami, di YouTube Universitas Kiai Haji Bahauddin Mutahari. Baik, sekali lagi saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih.